teman-teman, karena ini di awal bulan Juni pasti semangatnya luar biasa, berkat Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan kita masing-masing ya. Walaupun kita dalam pergumulan, mungkin kita saat ini banyak beban, tetapi kalau kita mencari Tuhan, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, semua beban yang ada di dalam hidup kita pasti yakin dan percaya kalau kita datang di hadapan Tuhan untuk memuji dan menyembah semuanya lega. Ada amin? Amin. Baik saudara-saudara, untuk sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh sejenak masing-masing. Amin. Mari kita angkat satu pujian mengatakan, Ku ada sebab anugerahmu. Maaf, salah musiknya ya. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang.
ku kan memujimu selamanya. Ku kan memujimu selamanya. Ku kan memujimu selamanya. Baik, doa pembukaan saya serahkan kepada Kameli Hulu. Halo Kameli. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu buat malam hari ini Tuhan. Kau telah memberikan kami kesempatan, waktu yang begitu luar biasa, sehingga kami anak-anak muda, OSBK boleh berkumpul kembali melalui via Zoom pada malam ini. Kami sadar itu semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena hebatnya kami Tuhan, melainkan semua karena yang kami rasakan dalam hidup kami. Suatu anugerah yang luar biasa pada malam hari ini kami bisa menyempatkan waktu kami untuk memuji dan menyembah Engkau, untuk mengucapkan sekali lagi rasa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan rangkaian ibadah kami melalui via Zoom ini, baik yang WL maupun yang menyampaikan firman-Mu pada malam ini, terlebih-lebih juga penuh syafaat. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga nanti berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau akan memberkati ibadah kami. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita, baik mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Aku Diberkati. Panjang hidupku telah ditebus, maaf salah. Maaf salah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Jika dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Jika dia panggil namamu. Oh kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Jika dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah
kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, kiranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Baik, teman-teman. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya pada malam hari ini, terlebih dahulu kita angkat satu pujian, Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku
tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Baik, kepada Kak Raffi dipersilakan. Oke, Shalom. Terdengar? Kedengar, Kak, kedengar. Oke, siap. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Atas kebaikan-Mu sepanjang hari ini, ya Tuhan. Engkau telah menolong kami. Engkau telah bersama-sama dengan kami sepanjang hari ini untuk melakukan aktivitas kami, ya Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan hanya karena belas kasih-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, juga pada malam hari ini, kami akan mau mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan Yesus. Kiranya firman-Mu, Tuhan Yesus, yang kami dengar menjadi rema dalam setiap kehidupan kami apa di surga. Ya Tuhan, pada malam hari hamba menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, ya Tuhan. Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu dan seluruh tubuh hamba-Mu, ya Tuhan Yesus, yang penuh dengan kekurangan ini, ya Tuhan. Hamba-Mu tidak pandai dalam berkata-kata, ya Tuhan Yesus, tapi hamba percaya jika Engkau yang bercampur tangan, Tuhan, maka apa yang setiap keluar dari mulut, dari bibir hamba-Mu, ya Tuhan, itu adalah perkataan-perkataan yang ingin Engkau sampaikan kepada jemaat-jemaat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, terima kasih, ya Tuhan. Berikan hamba-Mu kekuatan, Tuhan Yesus. Jika ada roh kegelapan yang Tuhan Yesus yang menguasai kehidupan hamba-Mu, hamba-Mu menyerahkan semua kehidupan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau tolong, Engkau urapi apa di surga. Engkau tutup bungkus dalam naungan sayap-Mu, ya Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus penyampaian firman-Mu pada malam hari ini, Tuhan Yesus, tersampaikan dengan baik, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, ya Pak. Terima kasih, Tuhan. Inilah setiap doa-doa kami, ya Tuhan, yang jauh dari kesempurnaan. Kami hanya menyempurnakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Shalom. Ya, terima kasih buat kepada Syekh Rohani yang telah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Syekh Rohani dan pengurus-pengurus yang lainnya. Baik, langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Rut. Kalau ada yang bawa Alkitab boleh, Alkitab juga boleh, yang bawa Al-Quran juga boleh, yang pakai page boleh. Ya, mari kita buka Alkitab kita di Rut pasal 1 ayatnya 1 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakannya kepada kita dan ke jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi untuk menyimaknya saat firman Tuhan. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22, beginilah firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya. Dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab itu mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan,
untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tujukan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu dapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya, lalu diciumnya mereka. Tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, maskankah kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan mereka itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami. Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Dan pula mereka dengan suara keras lalu mencium mertuanya itu berdiri. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya, dan kepada para lalahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan kemana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau suatu apapun memisahkan aku dan engkau selain daripada maut, ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh kasih pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab pada permulaan musim menunai jelai. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya, pada malam hari ini kita pasti tahu apa teks dari firman Tuhan ini. Ini adalah tentang sebuah kisah ya, keluarga yang sangat-sangat memperhatikan menurut saya, dan sangat-sangat memberkati kehidupan setiap pembaca-pembacanya. Di mana keluarga ini terdiri dari suami istri dan memiliki anak yang pergi dari bangsanya dan pergi ke negeri yang lain sebagai orang asing. Ya, dari teks yang kita baca pada malam hari ini, saya mengambil sebuah tema, yaitu setia itu mahal. Sekali lagi, saya menyebutkan tema kita pada malam hari ini adalah setia itu mahal. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tentu kita berpikir-pikir kenapa tema pada malam hari ini agak-agak berbeda dari apa yang kita bacakan. Kok setia itu mahal? Ya, sebelum lebih jauh, saya menjelaskan kepada kita apa itu dulu setia dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata setia dalam Kamus KBBI adalah berpegang teguh pada janji atau pada pendirian atau patuh. Itu adalah arti dari setia itu. Ya, dalam nats ini menceritakan sebuah kisah sebuah keluarga dari Israel yang pergi ke tanah Moab sebagai orang asing dikarenakan kelaparan yang sedang dialami bangsa Israel
dikarenakan ketidaksetiaannya pada Allah. Ya, kita melihat dulu kenapa keluarga ini pergi dari bangsanya sendiri, kenapa mereka meninggalkan bangsa Israel, kenapa mereka meninggalkan itu. Sedangkan bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Kita dan karakter bangsa Israel ini. Nah, ketika Tuhan memberikan apa yang mereka minta kepada Tuhan, mereka melenceng kepada Tuhan. Dan ketika mereka dihukum oleh Tuhan, mereka baru lagi berpaling kepada Tuhan. Ya, itulah bangsa Israel. Jadi, ketika itu bangsa Israel sedang dilanda kelaparan karena Tuhan tidak lagi memperhatikan mereka, atau Tuhan sedang memberikan sebuah teguran kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat dan berpaling lagi kepada Tuhan. Sehingga keluarga ini atau keluarga Amalek ini pergi dari situ untuk mengadu nasib ke negeri orang atau di negeri Moab. Keluarga ini terdiri dari suami istri yang bernama Melek dan istrinya Naomi. Ya, mereka memiliki keluarga yang lengkap. Mereka memiliki suami istri dan juga kedua anaknya laki-laki. Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, nama kedua anaknya ini adalah bernama Mahloh dan Kilion. Dan kedua anaknya mengambil istri orang Moab. Namun keduanya meninggal sebelum memberikan keturunan kepada mereka berdua. Bahkan suami Naomi pun meninggal sehingga sangat terpukullah hati Naomi beserta menantunya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, keluarga ini ketika sampai ke tanah Moab, kedua anaknya menikah kepada perempuan-perempuan Moab atau mengambil istri mereka itu orang Moab. Namun hanya mereka menikah selama 10 tahun atau tinggal di Moab selama 10 tahun, suaminya ini meninggal sehingga mereka menjadi janda, ya. Sehingga sangatlah terpukul hati mereka ini. Ya, kita tahu kalau itu terjadi dalam setiap kehidupan kita, pasti kita, ya ampun, padahal mereka ini adalah wanita semua. Kenapa enggak salah satu di antara mereka yang meninggal, tinggallah satu laki-laki supaya ada pengaman buat mereka atau security mereka begitu ya. Ya. Naomi setelah kehilangan suami dan kedua anaknya, Naomi ingin pergi dari tanah Moab dan pulang ke bangsanya, yaitu bangsa Israel, karena bangsa Israel telah dipilihkan oleh Allah. Namun dalam perjalanan Naomi berkata kepada kedua menantunya untuk pulang ke rumah mereka masing-masing, sebab tidak ada harapan lagi untuk Naomi memberikan kebahagiaan kepada kedua menantunya karena atau seorang suami. Dalam kisah ini menceritakan bagaimana Naomi setelah mendengar bahwa bangsa Israel sudah lagi diperhatikan oleh Tuhan atau sudah memberikan kenyamanan atau makanan bagi bangsa Israel, sehingga Naomi pulang ke bangsanya sendiri untuk hidup di sana kembali atau kembali ke negerinya atau pulang kampung begitu ya. Seperti kita saat ini sedang merantau di negara orang, di negeri orang, sehingga nanti kalau kita sudah susah di sini baru pulang kampung. Meskipun yo bazaza gamela laza tua ya kayak gota babanua bawa how do dah. Ya, begitulah kira-kira yang dialami Naomi ini dan kedua menantunya. Ketika dalam perjalanan, Naomi pernah berkata kepada kedua menantunya ini untuk meninggalkan dia, untuk pulang ke rumah orang tuanya atau kembali kepada keluarga mereka masing-masing. Naomi memberikan sebuah kebebasan kepada mereka supaya mereka mendapatkan kebahagiaan yang mereka inginkan. Namun keduanya bersikap kekeh untuk mengikuti Naomi untuk kembali ke bangsanya Naomi. Namun karena berulang kali untuk meminta menantunya untuk meninggalkan dia, akhirnya salah seorang menantunya yang bernama Orpa kembali ke rumah ibunya lalu meninggalkan Naomi. Namun menantunya yang bernama Ruth selalu setia kepada Naomi sampai maut memisahkan. Kita bisa melihatnya di dalam Ruth pasal 1 ayat 16
sampai 17. Saya akan membacakannya kepada kita. Rut pasal 1 ayatnya ke-16 sampai 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situlah jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau suatu apapun memisahkan aku daripada engkau, selain daripada maut. Ya, saudara-saudara kita terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkataan Rut saya terharu karena begitu setianya dia kepada ibu mertuanya gitu ya. Padahal ini bukan ibu kandungnya, namun hanya ibu mertuanya. Tapi begitu setia dia kepada kita melihat janji-janji ini ketika ada pernikahan kepada kita. Hanya mautlah yang memisahkan kita. Bahkan di dalam percintaan pun sering-sering sekali kita mengucapkan ini. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Hanya mautlah yang memisahkan aku dan kamu. Wah, ini janji yang sangat spektakuler ya, sangat tinggi. Tapi kita lihat apakah benar atau tidaknya, itu kita tidak tahu. Hanya Dia dan Tuhan yang tahu apa isi hatinya yang sebenarnya. Jadi di dalam perkataan Rut ini mengandung makna yang sangat-sangat besar. Dia berkata kepada ibu mertuanya, hanya mautlah yang dapat memisahkan engkau dan aku. Artinya hanya kematian. Ya, hanya kematian tidak bisa dipisahkan oleh keadaan harta, kekayaan, atau orang lain pun tidak bisa. Hanyalah kematian yang dapat memisahkan mereka. Pak, ini sebuah janji yang sangat-sangat spektakuler atau sangat baik begitu. Nah, kalau kita melihat di saat-saat ini, apakah kita juga bisa berkata demikian kepada Tuhan? Tuhan, jika yang memisahkan antara aku dan engkau, atau aku meninggal ke engkau Tuhan, hanya itu sangat luar biasa. Tetapi kadang kita berjanji kepada Tuhan, Tuhan hanya mau yang memisahkan aku dan engkau. Tapi kita melakukan yang bahkan menjauhkan diri sendiri dengan Tuhan. Kita melakukan sesuatu hal yang bahkan bisa membuat kita jauh di hadapan Tuhan. Kita tanpa sadari kita melakukan dosa, itu adalah suatu kelakuan yang memisahkan kita dengan Tuhan. Ya. Dari kisah di atas, banyak hal yang kita pelajari dan juga pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita. Ya, tentu saja kita pasti akan bertanya dan juga apa yang perlu kita pelajari dari kisah itu. Ya, yang menjadi pertanyaan bagi kita mungkin salah satu di antara kita ini ada yang mau bertanya kepada suatu dari kisah ini. Ya, saya telah menuliskan pertanyaan. Orpa meninggalkan ibu mertuanya. Pasti Orpa ini adalah wanita yang tidak baik sama ibunya atau sama ibu mertuanya. Orpa ini adalah menantu yang tidak setia dan taat kepada ibunya. Benar nggak? Kan kalau kita melihat kisahnya bahwa Orpa meninggalkan ibu mertuanya. Ya tentu kita memiliki pertanyaan, berarti Orpa ini dia itu tidak setia kepada ibu mertuanya. Hanya Rut aja yang setia. Hanya Rut aja yang taat, Orpa tidak. Lah, mari kita lihat, mari kita bahas satu persatu supaya kita tahu apa benar Orpa ini adalah perempuan yang tidak taat kepada ibu mertuanya. Oke. Ya, nah untuk menjawab pertanyaan itu, justru Orpa ini menurut saya, menurut pemahaman saya atau menurut Alkitab, juga menurut Alkitab, Orpa ini adalah menantu yang setia dan taat kepada ibunya. Loh, kok bisa gitu ya? Kok bisa? Padahal dia meninggalkan ibu mertuanya. Ya. Kok dia meninggalkan ibu mertuanya, tapi kenapa dibilang bahwa dia ini adalah menantu yang setia dan taat kepada ibu mertuanya? Mengapa demikian? Mengapa demikian pertanyaan dalam kehidupan kita? Mari kita baca Rut pasal 1 ayat 8.
ayat 1, ayat 8 saya akan bacakan kepada kita semua. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tujukan kepada orang yang telah mati itu dan kepadaku. Jawab ke-10, dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Ya. Tetapi Naomi berkata lagi, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Ya, di sini Naomi memerintahkan kepada kedua menantunya ini untuk pergi atau pulang ke rumah orang tuanya masing-masing. Ini sebuah perintah. Ini sebuah perintah dari Naomi. Ini sebuah perintah dari Naomi untuk meninggalkan dirinya. Ya, untuk meninggalkan dirinya. Ya. Namun kedua menantunya ini pernah menolak. Bahkan mereka menangis ketika mereka mendengar perkataan Naomi. Mereka menangis. Tidak, kami tetap ikut engkau. Kami akan pergi ke bangsamu. Tetapi sekali lagi berkata Naomi, pergilah anak-anakku, pulanglah ke rumah ibumu. Nah, di ayatnya ke-14, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu meminta diri. Karena Naomi selalu menyuruh menantunya untuk pergi, maka Ruth ini, Orpa ini taat akan perintah ibu mertuanya. Dia melakukan apa yang diinginkan mertuanya. Dia ingin, apakah dengan kepergiannya, apakah itu akan memberikan kebahagiaan kepada ibu mertuanya. Ya, itu adalah perintah Naomi kepada kedua menantunya untuk meninggalkan dia. Berdosa karena Naomi menyuruh mereka untuk meninggalkan dia. Karena kesetiaan, karena ketaatan Orpa ini kepada menantunya, sehingga dia melakukan apa yang diperintahkan ibunya meskipun dengan keadaan terpaksa. Ya, kita jangan salah paham bahwa Orpa ini adalah wanita yang tidak setia dan taat kepada ibu mertuanya. Itu salah. Justru Orpa ini adalah menantunya yang taat dan setia kepada Naomi, menuruti apa keinginan mertuanya dan dia mengikuti apa perintah ibu mertuanya. Ya. Ketika Naomi menyuruhnya pulang kepada ibunya, Orpa pernah menolak hal itu. Ya. Orpa pernah menolak. Kita bisa lihat di dalam Rut pasal 1 ayat 10. Saya akan bacakannya kepada kita semua. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Ya. Orpa pernah menolak perintah dari ibu mertuanya, namun karena dipaksa oleh ibu mertuanya untuk pergi, maka Orpa pun menyerah untuk mengikuti dan taat kepada perintah ibunya untuk mengikuti perkataan ibu mertuanya. Jadi sifat yang dimiliki Orpa ini adalah dia memiliki sifat yang setia dan taat kepada ibu mertuanya. Nah, jadi pertanyaan kedua, kalau Orpa adalah wanita yang taat kepada perintah ibunya, berarti Ruth inilah wanita yang tidak taat kepada perintah ibunya. Ya, ini juga pertanyaan yang muncul lagi, ya kan? Pertanyaan ini muncul lagi. Berarti kalau bukan Orpa, berarti Ruth. Ruth ini adalah wanita yang tidak taat dan setia kepada ibu mertuanya. Dia tidak perintah ibunya. Apakah Ruth
mengapa Ruth tidak meninggalkan ibunya? Apakah dia tidak taat akan perintah ibunya? Nah, jelas. Menurut saya juga bahwa Ruth ini adalah menantu Naomi yang setia dan taat. Kedua-duanya adalah setia dan taat. Ya, mengapa? Karena Ruth memiliki sifat kepercayaan Ruth pada ibu mertuanya. Ruth tidak meninggalkan ibu mertuanya walaupun dalam keadaan suka dan duka. Nah, ini adalah sifat yang dimiliki Ruth dalam kehidupannya. Dia tidak rela meninggalkan ibu mertuanya. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia meninggalkan ibu mertuanya ini, pasti dia hanya sebatang karang, nggak ada lagi keluarganya karena sudah meninggal. Makanya Ruth tidak meninggalkan dia, ya. Dia tidak meninggalkan Ruth ini tidak meninggalkan ibu mertuanya. Meskipun dalam keadaan meskipun tetap setia kepada Naomi. Kalau kita implementasikan dalam kehidupan kita, kalau kita cari seseorang yang menjadi tulang rusuk kita atau yang menjadi kekasih kita, harus seperti sifat ini. Kenapa? Karena dia selalu menemani baik suka maupun duka. Atau terima kita apa adanya. Atau kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Kekurangannya kita lengkapi dengan kelebihan kita, dan kekurangan kita dia akan melengkapinya dengan kelebihan dari dirinya. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Ruth dan Naomi ini? Yang pertama, Ruth adalah wanita yang selalu setia kepada ibu mertuanya sampai maut memisahkan mereka. Kita bisa melihatnya di dalam Ruth pasal 1 ayat yang ke-17, bahwa Ruth pernah berkata kepada Naomi bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Naomi sampai maut yang memisahkan mereka. Yang kedua, Naomi adalah pribadi yang mengasihi orang lain. Daripada dirinya, Naomi rela menanggung penderitaan sendiri asal orang lain bahagia. Ya, kita melihat ya kehidupan Naomi ini bagaimana ketika dia ditinggal suaminya, anak-anaknya, bahkan ketika dia tinggal bersama dengan menantunya, dia menyuruh menantunya untuk meninggalkan dirinya. Itu untuk apa semua? Karena dia berpikir bahwa dia tidak bisa memberikan kebahagiaan lagi untuk kedua anaknya ini atau menantunya ini. Makanya dia menyuruh untuk pergi. Tetapi di, dalam kehidupan Naomi ini dia memiliki sifat yang sangat baik sekali. Itu semua dia lakukan. Dia menyuruh menantunya untuk pergi meninggalkan dia supaya mereka menemukan kebahagiaan mereka. Meskipun dia dalam menderita, tapi dia selalu mementingkan orang lain supaya mendapatkan kebahagiaan. Ya. Namun dari semua kisah itu, apakah Tuhan tidak ikut campur tangan dalam kehidupan Naomi dan menantunya? Inilah yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Apakah dari semua kisah yang sudah dijelaskan di dalam Alkitab, apakah Tuhan tidak pernah bercampur tangan dalam keluarga Naomi yang sedang dialaminya? Menurut saya, justru ini adalah semuanya adalah rencana Tuhan dalam kehidupan Naomi dan menantunya. Sebab Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang indah dalam kehidupan Naomi dan Ruth. Kita melihat dari kisah ini, kita berpikir bahwa apakah Tuhan tidak campur tangan dalam dalam semua apa yang sudah dialami Naomi ini. Itu kita bertanya dalam hidup kita, apakah Tuhan tidak bercampur tangan dalam setiap yang sudah dialami Naomi ini? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, justru ini adalah rencana Tuhan dalam kehidupan Naomi dan kehidupan Ruth. Naomi tidak pernah merencanakan untuk pergi ke Moab untuk mengambil menantunya orang Moab,
atau ketika nanti, atau dia pernah berencana bahwa nanti kalau kedua anaknya meninggal, dia akan pergi lagi ke bangsanya. Dia tidak pernah merencanakan itu semua. Tetapi itu adalah semuanya rencana Tuhan yang tersembunyi, yang tidak bisa dilihat oleh Naomi sendiri. Kita melihat bagaimana ending dari kisah Ruth ini. Ya. Di dalam endingnya nantinya, bahwa Ruth ini menikah dengan Boas. Ya. Bahwa pada endingnya nanti bahwa Ruth ini menikah dengan Boas, sehingga dari keturunan Boas dan Ruth ini akan lahir raja-raja bangsa Israel yang besar. Ya, akan lahir raja-raja bagi bangsa Israel. Bahkan sampai kepada Mesias yang menyelamatkan umat manusia. Kalau bukan itu semua rencana Tuhan dalam kehidupan Naomi, ini tidak akan pernah terjadi. Kalau bukan karena kesetiaan Ruth untuk mengikuti Naomi ke bangsanya, dan semuanya itu pasti tidak akan terjadi. Makanya setia itu sangat mahal dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Jadi kalau saat ini kita bilang setia kepada seseorang, itu mudah sekali. Tapi kita melakukannya bagaimana? Bisa nggak kita melakukannya? Jangan kita hanya bisa berkata-kata, aku setia kepadamu sampai maut yang memisahkan engkau dan aku. Namun pada endingnya, hal itu tidak bisa kita lakukan. Yang ada, di sini aku menjaga hatinya, di sana dia menjaga rahasianya. Ya. Artinya apa? Ketika kita berkata, aku setia, seperti yang dikatakan Naomi ini sampai yang memisahkan kita adalah maut. Ya, maut loh yang memisahkan. Namun kenyataannya kalau kita bandingkan dalam kehidupan kita, kita mengatakan kepada seseorang, aku juga setia kepada engkau, seperti yang dikatakan Naomi, seperti yang dikatakan Ruth kepada ibu mertuanya, hanya maut yang memisahkan. Adalah suku satu-satunya yang kupilih dari di antara wanita di dunia ini. Oke, fine, no problem. Tapi kita lihat, mungkin kamu bisa menjaga hatinya, kamu bisa menjaga hatinya di tempat kamu, banyak orang yang datang kepada engkau, kamu menolaknya, namun di sana dia menjaga rahasianya bersama dengan orang lain. Jadi dia melakukan sesuatu yang busuk dari belakang. Jadi mari kita memiliki sikap dari Naomi ini. Dia tidak menyimpang ke kanan ke kiri, dia tidak menyimpan orang lain dari belakangnya. Dia hanya fokus kepada bersama-sama dengan ibu mertuanya. Ya. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah campur tangan Tuhan. Sebab Tuhan mempunyai rancangan yang indah dalam setiap kehidupan manusia. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kita bisa melihatnya di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Jadi rencana yang sudah direncanakan Tuhan dalam kehidupan Naomi ini adalah sebuah rencana yang sangat-sangat tidak masuk akal dalam kehidupan kita atau dalam pemikiran kita. Kenapa Tuhan begitu? Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begitu? Ya kan? Tapi itu adalah rencana Tuhan. Kita tidak bisa mesamakan rencana kita dengan rencana Tuhan. Karena kenapa? Rencana manusia berbeda dengan rencana Tuhan. Jikalau orang yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mempunyai rencana ke depannya apa? Tuhan menggagalkan rencanamu itu untuk apa? Untuk apa Tuhan menggagalkan rencana kamu itu? Supaya rencana kamu itu tidak menggagalkan saudara. Amin? Ya. Kalau rencana kita digagalkan oleh Tuhan, pasti kita akan marah.
Seperti Naomi ini pernah marah loh kepada Tuhan. Pernah marah dia kepada Tuhan. Di ayatnya yang ke-20, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Kita lihat apa arti Naomi. Naomi ini adalah artinya menyenangkan. Dia tidak mau disebut lagi Naomi atau yang menyenangkan. Tetapi dia mau disebut marah. Kenapa? Karena Tuhan telah membuat kehidupannya pahit, ya. Jadi dalam endingnya sangat-sangat bagus kalau kita merenungkan setiap kata-kata ini, kan? Mungkin saat ini ya, saya ambil contoh dalam kehidupan brother ini, ada kasih dan damai di sini, ya kan? Mungkin kasih saat ini berkata gini, Tuhan, kalau aku tahu engkau mengasihi aku, tapi tidak ada kedamaian dalam hidupku. Berikan aku kedamaian itu. Ya, berikan aku kedamaian itu. Namun damai juga berkata hal yang sama. Tuhan, aku memang damai, tetapi aku tidak pernah melihat kasih-Mu dalam kehidupanku. Wow. Berikan aku kasih itu. Bagus bukan? Tapi jangan. Kenapa? Ketika Tuhan mengasihi kita, pasti Dia akan memberikan kedamaian kepada kita. Ketika Tuhan juga memberikan kedamaian kepada kita, itu adalah bukti kasih Tuhan. Ada amin? Haleluya. Oke. Haleluya. Terima kasih ya Ibu Irman. Contoh ini tadi example. Oke, sebagai kesimpulannya atau penutup firman Tuhan kepada kita malam hari ini. Kata setia, mungkin kita mudah untuk mengatakannya kepada seseorang yang kita cintai, namun sulit untuk melakukannya. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki sifat yang setia. Baik kepada pasangannya maupun kepada Tuhan. Karena setia itu mahal, makanya sulit untuk dilakukan. Kalau setia itu murah, pasti gampang untuk dilakukan. Karena mahal, makanya sulit untuk dilakukan. Dan kesetiaan tidak bisa dibayarkan oleh apapun. Baik uang maupun tata tidak bisa. Karena sifat setia itu dari hati kita. Namun ketika kita setia, maka kita akan mendapatkan upah yang besar. Dari kehidupan Ruth adalah sebagai contoh dalam kehidupan kita yang selalu setia kepada ibu mertuanya dan sampai akhirnya dia menemukan kebahagiaan yang tak terhingga. Dan upah dari kesetiaan Ruth adalah melahirkan raja-raja bagi bangsa Israel dan sampai kepada Mesia sebagai penyelamat manusia. Wow, ini yang sangat luar biasa ya. Bahwa kita melihat kehidupan Naomi dan keluarganya. Ya, walaupun awal-awalnya air mata, namun pada akhirnya kebahagiaan. Ya, artinya bahwa benih yang kau tabur yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita memiliki hati yang setia baik kepada pasangan kita maupun kepada Tuhan, ya. Jangan kita pernah menduakan orang lain yang mencintai kita ataupun menduakan Tuhan, apalagi menduakan Tuhan. Sangat-sangat itu jangan. Kalau menduakan seseorang yang kita cintai, mungkin hanya satu orang yang sakit hati, tapi ketika engkau menduakan Tuhan, meskipun hanya satu orang yang sakit hati, tapi nyawamu juga ikut melayang. Ya, jadi janganlah coba-coba untuk menduakan Tuhan. Tetap setia kepada pasangan Anda saat ini, jangan pernah menduakan hatinya. Karena ketika engkau menduakan hatinya, sama halnya engkau sedang menyakiti hati Tuhan. Karena doanya dia pasti akan menyampaikan kepada Tuhannya. Ketika Tuhannya mendengar sakit hati, ketika Tuhannya mendengar doa anaknya itu, pasti engkau akan juga akan menerima karmanya. Gitu. Oke, demikian saja firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga terberkati. Ada amin?
Kalau ada amin, begini jempolnya dong. Bang Sano, ada amin? Oke. Irman? Nggak ada amin? Amin. Oh, oke. Kenapa nggak buka-buka kamera ini? Audren, Cindy, Pian. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa untuk menutup doa kita, untuk menutup firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kami telah siap mendengarkan firman Tuhan yang sederhana, sangat sederhana ini yang disampaikan oleh hamba-Mu, karena hamba-Mu ini adalah orang yang terbatas untuk menyampaikan firman-Mu, ya Tuhan. Teruslah pakai hamba-Mu, Tuhan Yesus, untuk memberitakan Injil dan kebenaran-Mu, Bapa di surga. Tuhan, biarkanlah firman ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah setiap doa kami, dan acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you hambanya firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh hambanya pada malam hari ini bisa memberkati kita dan kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan semoga firman yang ditaburkan pada malam hari ini kita bisa bertumbuh semakin dewasa lagi. Oke, langsung saja doa syafaat saya serahkan kepada Saudari Irma. Oke, terima kasih Bang Zainal atas kesempatannya, dan terima kasih juga kepada Brother Raffi atas sharing yang malam hari ini sangat memberkati sekali. Baik, masuk kita pada doa syafaat. Kalau ada doa dari teman-teman disilakan ya. Oke, mungkin dari Bang Zainal duluan lah. Aduh Tuhan. Oke, yang menjadi pokok doa pergumulan kita ya saat ini, mungkin ada visi misi OSPK yang akan nanti dilaksanakan tanggal 18 akan berkunjung di Nias Utara. Ya, semoga acara demi acara dan semoga dana yang sudah terkumpul bisa tercapai, acara juga yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berdoa juga ya, apalagi PD Damai Zai yang akan merintis di Pulau Nias, semoga menjadi berkat ya, semoga proses berjalan dengan baik. Berdoa buat kita sebagai pengurus ya, biar semakin hari semakin kompak, walaupun kita jarang aktif, tapi itu karena kesibukan masing-masing. Berdoa juga buat Katriaman yang sedang pusing saat ini untuk proposalnya ya, berdoa supaya tetap semangat dan diberi hikmat ya. Berdoa juga buat Kakak Raffi ya, sama-sama untuk dalam proposal mereka lagi pusing-pusing ini. Ya, ini saudara kita Anis Lois ya, udah beberapa minggu nggak ikut ibadah, katanya. Barusan aku tanya kenapa nggak ikut ibadah, katanya banyak masalah mau menyenangkan diri. Nah, aku jawab, kalau masalah datang jangan pernah lari, datang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah satu-satunya jalan keluar. Ya, semoga masalah saudari kita ini bisa terselesaikan ya. Dan mungkin